مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dua nikmat yang sangat besar. Yang pertama nikmat iman, kemudian nikmat Islam. Ditambah satu nikmat, yaitu nikmat umur panjang. Kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam hari ini kita sudah masuk di bulan Ramadan, yaitu tanggal 1 Ramadan tahun 1441 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan kepada kita nikmat kesehatan, kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Kita di bulan suci Ramadan ini, insya Allah mulai malam ini akan mengadakan taklim secara online setiap malam sekitar 30 menit. Dan untuk masalah tema yang akan kita bawa khusus untuk bulan Ramadan ini, yaitu kita akan membahas tentang tanda-tanda kiamat. Kenapa kita akan membahas tanda-tanda kiamat ini? Karena kita sekarang dihebohkan oleh berita tentang tanda-tanda kiamat yang seolah-olah kiamat itu sudah tinggal hitungan hari lagi. Sudah tinggal hitungan hari lagi. Jadi ini adalah satu versi. Sedangkan yang akan kita bahas di sini, yaitu tanda-tanda kiamat ini nanti berdasarkan dalil-dalil dari hadis-hadis dan tafsir para ulama salafus saleh. Sehingga paling tidak kita tidak mengambil satu maklumat hanya dari satu pihak saja sehingga seolah-olah itulah mutlak kebenaran. Jadi di sini insya Allah pertama kita akan bahas di sini tentang tanda-tanda kiamat, yaitu alamat al-kubra, tanda-tanda kiamat yang besar. Tanda-tanda kiamat yang besar. Jadi kemarin kita sudah bahas tanda-tanda kiamat yang sugra, yang kecil, yang wusta. Kemudian pada malam ini kita akan fokus kepada tanda-tanda yang kubra. Karena memang sekarang ini yang menjadi hal yang sangat heboh, yaitu tanda-tanda yang kubra, yaitu khususnya salah satu di antara tanda-tandanya yaitu ad-dukhan.
Dan di sini kita akan mulai, kita tidak hanya fokus kepada ad-dukhon saja, tetapi kita akan kembali kepada pendapat para ulama salafus saleh. Kita akan membahas satu persatu alamat. Jadi kalau disimpulkan dari hadis-hadis Rasulullah, tanda-tanda kiamat itu yang kubra ada 10 tanda-tanda. Secara tertib berdasarkan hadis-hadis Rasulullah. Pertama, al-alamatul ula zuhurul mahdi wa khilafatuh, yaitu keluarnya Imam Mahdi dan khilafahnya Imam Mahdi. Jadi sekarang kita ini tidak punya khilafah. Nanti yang akan menjadi khalifah adalah Sayyidina Imam Al-Mahdi. Beliau adalah nanti khalifah yang kita tunggu-tunggu. Pertama. Kemudian yang kedua, ini kesimpulan daripada hadis-hadis. Nah, jadi agar kita tahu bahwa urutan daripada tanda-tanda itu, ini berdasarkan pembahasan daripada hadis-hadis, kemudian disebutkan oleh para ulama. Mereka menyimpulkan yang pertama adalah datangnya Imam Mahdi dan khilafahnya Imam Mahdi. Intinya apa? Ini termasuk tanda kiamat yang besar. Kiamat tidak akan terjadi sebelum Imam Mahdi datang dan sebelum khilafah ini bangkit kembali. Dan khalifahnya adalah Imam Mahdi. Kemudian yang kedua, al-alama ats-tsaniyah al-malhama al-kubra waqatil Konstantiniyah. Alamat yang kedua yaitu terjadi perang yang sangat besar, perang dunia. Nanti akan ada terjadi perang dunia, tetapi yang dimaksud bukan perang dunia yang telah lewat, perang dunia 1 dan perang dunia kedua. Karena berdasarkan hadis ini, perang yang dimaksud ini nanti yang sangat-sangat besar, yaitu terjadi setelah turunnya Imam Mahdi. Setelah turunnya Imam Mahdi nanti, baru akan ada perang lagi. Nah, yang mana di situ juga perang antara orang Islam dengan orang-orang kafir, orang-orang munafik, musuh-musuh Islam, dan khalifahnya pada waktu itu adalah Imam Mahdi yang menjadi pemimpin di pihak kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, al-alamatu ats-tsalitsah khurujul a'war ad-dajjal, al-masih ad-dajjal. Yang ketiga, setelah terjadi peperangan, jadi kisahnya Imam Mahdi nanti beliaulah yang akan membebaskan Palestina dari Yahudi. Yang sekarang ini mereka masih mengobok-obok Palestina. Siapa yang akan mengusir mereka nanti? Yaitu tidak lain adalah Imam Mahdi. Tunggu Imam Mahdi yang akan menyelesaikannya. Jadi sebelum Palestina itu terbebaskan dari Yahudi, sebelum Yahudi itu bisa diusir dari Palestina, maka menurut tanda-tanda yang ada di sini, maka untuk yang berikutnya, Dajjal itu belum turun. Jadi secara taktiknya begitu. Pertama, diusir dulu. Dikalahkan Yahudi dulu dari Palestina oleh Imam Mahdi. Maka setelah itu baru terjadi peperangan Al-Kubra. Peperangan yang sangat besar, perang dunia yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Wafatil Konstantiniyah, yaitu ditaklukkannya Romawi. Konstantiniyah yaitu Romawi. Setelah ditaklukkan Romawi oleh Imam Mahdi, setelah itu baru alamat yang ketiga khurujul a'war ad-dajjal atau al-masih ad-dajjal. Setelah Romawi ditaklukkan oleh Imam Mahdi, kemudian Dajjal keluar. Karena ingin balas dendam. Dajjal keluar itu setelah Romawi ditaklukkan oleh kaum muslimin yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Itu urutannya. Itu tanda-tanda yang ketiga. Jadi kita akan bahas satu persatu nanti pada pertemuan yang berikutnya.
Kemudian yang keempat, nuzul Isa bin Maryam alaihissalam. Setelah Dajjal turun dengan segala macam fitnahnya yang nanti kita akan bahas di episode berikutnya. Jadi kita akan bahas secara berurutan. Setelah Dajjal turun, kemudian barulah yang keempat, Nabi Isa alaihissalam turun untuk membunuh Dajjal. Tugas Nabi Isa turun, yang pertama adalah membunuh Dajjal. Kemudian tugas yang kedua yaitu kasrus salib wal khinzir, yaitu memecahkan salib dan membunuh babi. Dan yang terakhir adalah waraful jizyah, yaitu menghilangkan pajak atau upeti. Karena itu bukan ajaran Islam. Nanti ketika Nabi Isa turun, itu yang akan dilakukan oleh Nabi Isa. Tugas Nabi Isa yang pertama adalah membunuh Dajjal. Jadi Nabi Isa ini turun setelah Dajjal turun. Dajjal turunnya setelah Imam Mahdi. Kemudian Islam sampai kepada masa kejayaan di zamannya Sayyidina Isa alaihissalam. Jadi Sayyidina Isa alaihissalam ini di dalam satu riwayat, nanti akan pada episodenya akan kita bahas secara mendetail. Ketika Nabi Isa turun bertemu dengan Imam Mahdi, kemudian Nabi Isa ini disuruh sholat dan dia berjamaah dengan Imam Mahdi menjadi makmum. Nabi Isa menjadi makmumnya Imam Mahdi. Setelah Nabi Isa alaihissalam turun, kemudian Dajjal dibunuh, maka Islam mengalami kejayaan yang luar biasa. Ya, kejayaan yang luar biasa. Kemudian Nabi Isa alaihissalam kemudian wafat. Setelah itu baru kondisi akhirnya agak menurun. Kemudian barulah turun alamat yang kelima, yaitu khuruj Ya'juj wa Ma'juj, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Setelah Ya'juj dan Ma'juj ini keluar, yang keenam berdasarkan riwayat hadis-hadis Rasulullah SAW dirangkum oleh para ulama, yang keenam adalah ad-dukhan, yaitu dukhan, asap hitam. Itu menurut para ulama berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW itu akan terjadi setelah Ya'juj Ma'juj. Yaitu dia akan menjadi tanda-tanda yang keenam. Jadi sudah sangat akhir, sudah sangat-sangat dekat dengan hari hancurnya alam ini. Jadi dukhan ini bukan muncul di awal, tetapi dia muncul jauh ya setelah Imam Mahdi, setelah dibebaskannya Palestina, setelah ditaklukkannya Romawi, setelah keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, Ya'juj Ma'juj, setelah itu baru dukhan itu turun. Yang keenam. Nanti untuk pembahasan dukhan kita akan lanjutkan di episode yang tersendiri. Kemudian yang ketujuh, al-alamatu sabi'atu tulu'u syamsi min maghribiha, yaitu terbitnya matahari dari tempat dia terbenam, yaitu arah barat. Biasanya matahari terbit dari timur, tenggelam di sebelah barat. Nanti pada suatu hari dia akan terbit dari arah barat dan terbenam di arah timur. Ini adalah termasuk tanda-tanda kiamat yang ketujuh. Yang kedelapan, al-alama atsamina khurujud dabbah. Kemudian yang kedelapan, keluarnya dabbah, hewan besar yang bisa berbicara. Itu terjadi setelah matahari terbit dari arah barat. Al-alamatu tasi'ah, durusul Islam, warafil mushaf, wa audatun nas ilal jahiliyah,
wa ibadatil authan. Kemudian alamat yang ke-9, di dekat-dekat hari kiamat, durusul Islam. Islam akan lenyap. Ya, Islam akan lenyap pada waktu itu. Nanti ada keterangannya. Ya, sudah ada lagi orang nyebut Allah, Allah lagi tak ada lagi. Lenyap di muka bumi Islam. Jadi kiamat ini akan terjadi kalau tak ada orang nyebut Allah, 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 Allah. Kalau masih ada azan di mana-mana, masih ada orang berzikir, masih ada orang membaca Ratibul Haddad, Ratibul Atas, ya. Membaca la ilaha illallah, zikir di mana-mana, itu jangan kita berpersepsi bahwa kiamat tinggal hitungan hari lagi, tidak. Jadi nanti itu akan terjadi ketika Islam ini lenyap. Kemudian waraful mushaf, tulisan Al-Quran di mushaf hilang. Di mushaf tulisan ini Al-Quran ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa audatun nas ilal jahiliyah wa ibadatil awthan, kemudian orang-orang kembali ke zaman jahiliyah lagi, menyembah berhala. Balik lagi seperti zaman jahiliyah, berhala disembah, sembah. Sudah Al-Quran sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, orang balik lagi menjadi penyembah berhala. Itu yang ke-10. Yang ke-9. Yang ke-10 alamatul asyirah hadbul Ka'bah. Alamat yang ke-10 nanti hari kiamat yaitu hadmul Ka'bah, dirobohkannya Ka'bah. Sebelum kiamat, tanda-tandanya itu nanti Ka'bah dirobohkan. Ketika Ka'bah sudah dirobohkan, berarti kiamat sudah sangat-sangat dekat. Jadi kalau sekarang Ka'bah ini lagi dibangun luar biasa. Oleh Raja Salman dibangun, dibagusin. Luar biasa. Nanti pada suatu hari, ketika dekat-dekat kiamat, Ka'bah itu akan dirobohkan. Dulu Nabi Ibrahim membangun, nanti menjelang kiamat dirobohkan oleh orang-orang kafir, musuh-musuh Islam, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-11, al-alam al-hadiyata asyarah wuku'ul khusuf ats-tsalatsa, akan terjadi bencana yang luar biasa, membinasakan orang banyak, bencana alam di arah timur, di arah barat, dan di Jazirah Arab. Hancur-hancuran akan terjadi bencana alam, membinasakan umat yang sangat banyak di timur, barat, dan di Jazirah Arab. Itu sudah dekat-dekat hancur buminya. Kemudian yang ke-12, rihun layyinatun tafidu arwahal mu'minin. Kemudian ada datang angin yang lembut yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala, taqbidu arwahal mu'minin, yang angin itu mencabut ruh-ruhnya orang-orang mukmin. Jadi sebelum kiamat, hancurnya dunia ini terjadi, orang-orang mukmin ini ruhnya sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Allah mengutuskan angin yang lembut, kemudian orang-orang mukminin semuanya meninggal dunia. Kenapa begitu? Agar orang mukmin itu tidak merasakan bagaimana ngerinya terjadinya kiamat itu. Hancurnya bumi, langit, dan bumi. Enggak ada orang mukmin yang akan menemui itu. Tidak ada. Karena Allah sayang dengan orang-orang mukmin. Di hari dekat terjadi hancurnya dunia ini, Allah justru mengambil ruh-ruhnya orang-orang mukmin dengan mengirim angin yang layyinah, yaitu yang lembut.
Al-alamatu ats-tsalitsata asyara khurujun nar min ardi adn tahsyurun nasa ila ardil mahsyar. Jadi, al-alama ats-tsalitsata asyara khurujun narin min ardi adn tahsyurun nasa ila ardil mahsyar. Yang kedua, yang ke-13 yaitu keluarnya api dari Aden, yaitu daerah Yaman sana, yang api itu akan menggiring manusia kepada satu tempat untuk berkumpul jadi satu. Setelah itu baru terjadi kiamat, ditiuplah trompet sangkakala. Itulah 10. Itulah di sini ditambah dengan akhirnya jadi 13. Ada 13 tanda-tanda terjadinya kiamat. Dan insyaallah di pertemuan yang akan datang, di episode berikutnya besok malam insyaallah kita akan bahas satu persatu alamat ini yang besok akan kita bahas insyaallah tentang Imam Mahdi. Imam Mahdi, dan diteruskan untuk alamat yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, Dukhon yang jatuh pada alamat yang keenam. Soalnya nanti pada waktunya kita akan, pada episodenya kita akan membahasnya secara terperinci dengan menyebutkan hadis-hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pada malam hari ini Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan di malam ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita juga kesehatan agar kita bisa sampai masuk di bulan Syawal, menjadikan orang-orang yang imanan, orang-orang yang ghufira ma taqaddama min dhanbi. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kita diberi kekuatan, diberi umur panjang dan diberi kesehatan sehingga kita bisa berpuasa dengan sempurna dan diampuni dosa kita, diangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari awal sampai akhir, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.